adik-adik, salam jumpa lagi dengan Kak Tika dalam Renungan Kidi. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan yuk. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih karena kami juga sudah boleh bersekolah, kami boleh mengikuti pelajaran, kami boleh menikmati sekolah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Itu semua adalah berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bulan ini sudah bulan Januari. Bulan depan kita sudah mulai ulangan-ulangan lagi nih adik-adik. Penilaian-penilaian harian lagi nih adik-adik. Gimana nilainya? Oke atau enggak adik-adik? Ada yang mungkin nilainya bagus, tapi ada juga mungkin yang nilainya enggak bagus. Nah adik-adik, Kak Tika punya teman. Ada yang namanya Andi dan Bimo. Hari itu Andi dan Bimo wajahnya apa adik-adik? Kesel, ya benar. Andi dan Bimo sebel banget. Kenapa? Karena mereka dapat hasil ulangan IPA mereka, nilainya mereka harus remedial adik-adik. Nilai remedialnya itu kan, KKM-nya itu kan harusnya 75. Nah, Andi dan Bimo dapat nilainya 74. Aduh, nyaris. Tapi dia harus remedial. Sebaliknya adik-adik, ada namanya Kiki dan Didi, wajahnya happy banget, ketawa-ketawa. Kenapa adik-adik? Karena mereka gak harus remedial, nilainya bagus, nilainya sangat memuaskan. Karena apa adik-adik? Mereka mempersiapkan diri dengan baik-baik. Mereka baca itu soal-soal, mereka baca itu catatan berkali-kali. Nah adik-adik, apa Kiki dan Didi diberkati Tuhan? Lalu Andi dan Bimo gak diberkati Tuhan? Apa ya arti dari diberkati Tuhan? Yuk kita baca Alkitab kita. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia ke lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak itu menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Adik-adik, berbual-bual tahu nggak? Berbual-bual itu loh, airnya keluar banyak banget. Itu berbual-bual. Kita lanjutin ya firman bacanya ya. Ishak adalah anak Abraham. Kepada Abraham Allah berjanji akan memberikan sebuah negeri yang luas dan kaya, keturunan yang banyak,
dan bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar serta menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Namun demikian, Ishak tidak diam saja menunggu berkat Tuhan itu datang. Melainkan ia pergi menabur di tanah itu. Artinya apa adik-adik? Artinya ia mau mengerjakan berkat yang Tuhan beri. Dan Allah membuat hasilnya berlimpah. Nah adik-adik, kalian ketika juga adalah anak-anak Abraham juga. Berkat itu juga dijanjikan Tuhan loh untuk kalian dan untuk saya. Oleh sebab itu, jadilah anak yang rajin dan tekun mengerjakan tugas-tugas ya. Jadilah seperti Kiki dan Didi yang mau mempersiapkan diri ketika mau ulangan. Dengan begitu kita merasakan berkat Tuhan. Dan bagaimana dengan Andi dan Bimo? Jika kalian punya kebiasaan seperti Andi dan Bimo, yuk kita jadi anak yang diberkati Tuhan. Caranya gimana? Ayo kita persiapan, kita baca ulang-ulang pelajaran sehingga ketika ada ulangan atau ada penilaian harian, kita nggak perlu ikut remedial. Tapi ketika kita bisa ngajarin teman kita. Nah itu artinya kita menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah, Allah akan memberikan hasil yang berlimpah. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk berkat-Mu. Ajarkan kepada kami untuk selalu mensyukuri berkat-Mu dengan melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang baik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita semua.